Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah mengamalkan dan mendakwahkan ajaran yang beliau bawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kajian kita lanjutkan, pesan dari panitia, mohon bapak-bapak yang ada di luar mohon bisa masuk ke dalam biar lebih hangat ya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini akan saya sampaikan satu tema yang ada di dalam kitab Kawakib dengan judul Ta'atullahi wa rasulihi bi a'malil wajibati wan nawafili tuftahu biha abwabul khairi wal barakah. Yang artinya ta'atullahi wa rasulihi, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bi a'malil wajibati, dengan mengerjakan amal-amal wajib, wan nawafil, dan mengerjakan amal-amal sunnah, tuftahu biha abwabul khairi wal barakah, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, akan dibukakan abwabul khairi wal barakah, pintu-pintu kebaikan dan juga pintu-pintu keberkahan. Ini ada beberapa jaminan dari Allah dan Rasulnya berkaitan dengan perkara ini. Ada 3 dalil utama yang disampaikan dalam kitab ini. Yang pertama adalah di surah Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, walau anna ahlal qura, andaikan penduduk suatu negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh kami Allah akan bukakan atas mereka barakatin, keberkahan-keberkahan, minas sama'i wal ard, dari langit maupun juga dari bumi. Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam menafsirkan ayat ini, Syekh Ali Az-Zabuni menjelaskan dalam kitab tafsir beliau apa yang dimaksud dengan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi itu akan dibukakan oleh
Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Beliau menyampaikan makna dari la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, yakni la wasa'na alaihim al khaira min kulli janibin, yang artinya la wasa'na alaihim, sungguh kami akan bukakan secara luas ya atas mereka al khaira, kebaikan, min kulli janibin, dalam setiap sudut kehidupan. Jadi ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala ketika penduduk suatu negeri itu beriman. Ya, kata beriman itu sebenarnya ada objeknya. Ya, harusnya itu ada objeknya, beriman kepada apa ya. Tetapi objek di ayat ini tidak disebutkan. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan beriman ini adalah beriman kepada semua perkara-perkara yang wajib diimani. Ya, mulai dari iman kepada Allah, ya, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, ya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, ya, mengimani seluruh apa yang dikategorikan sebagai arkanul iman, perkara-perkara yang wajib diimani. Dan tentu yang dimaksud dengan iman di sini adalah at-tasdiq al-jazim, membenarkan atau meyakini perkara-perkara yang diimani itu al-jazim, bersifat pasti. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jangankan 10%, ya, 1% atau 0, sekian persen tidak boleh ada keraguan. Dan itu insya Allah bisa dilakukan oleh kaum mukminin. Mengapa? Karena yang kita imani itu adalah al-mutabiqu lil waqi'. Yang kita imani itu adalah fakta. Yang kita imani itu adalah realita yang benar-benar ada. Kemudian selain yang kita imani itu fakta, an dalilin, ya, kita beriman, kita percaya 100% itu an dalilin, berdasarkan dalil, ya, berdasarkan bukti yang sangat nyata, baik dalil akli maupun dalil sam'i. Ya, keimanan kita kepada perkara-perkara yang kita imani sangat berbeda dengan keimanan orang-orang di luar Islam. Kalau mereka berkaitan dengan kepercayaan atau keimanan terhadap akidah mereka, ya, sangat sulit sekali bisa sampai pada tingkatan tasdik jazim, membenarkan secara pasti. Mengapa? Karena yang diimani itu ghairu mutabiq lil waqi', tidak sesuai dengan realita. Ya, Tuhan harusnya satu, tetapi dikatakan lebih dari satu. Itu ghairu mutabiq lil waqi', tidak sesuai dengan fakta. Kitab yang ternyata bisa ditambah, dikurangi isi kandungannya, tetap diyakini sebagai kitab suci. Tidak bisa, itu ghairu mutabiq lil waqi', tidak sesuai dengan fakta. Sedangkan apa yang kita imani semua sesuai fakta. La ilaha illallah itu sesuai fakta. Muhammad Rasulullah itu sesuai fakta. Ya, kemudian Al-Quran kalam Allah itu sesuai fakta. Dan sekali lagi, apa yang kita imani itu tidak hanya perkara gaib, tetapi juga justru diawali dari perkara-perkara yang tidak gaib, ya, perkara-perkara yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Al-Quran kita bisa melihatnya, bisa membacanya, ya, bisa meneliti apakah benar itu kalam Allah ataukah tidak. Bukti-buktinya sangat banyak sekali. Kemudian selain beriman dengan keimanan yang benar, juga wattaqau, bertakwa. Ya, kita semua sudah paham bahwa takwa itu adalah menjalankan semua yang diwajibkan. Ya, semua yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kita laksanakan tanpa terkecuali, dan menjauhi atau meninggalkan semua perkara yang diharamkan. Jadi takwa itu tidak lain yang melaksanakan Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Ya, masuklah kalian ke dalam Islam itu
kafatan, secara keseluruhan, totalitas, tidak ada yang ditinggalkan. Ya meskipun yang seperti ini nanti ya di framing orang-orang yang radikal atau orang-orang yang fundamentalis ketika menginginkan syariat itu tegak dalam segala aspek kehidupan. Kalau melaksanakan seluruh ajaran ya, ajaran Islam atau syariat Islam secara total dalam segala aspek kehidupan itu dikatakan radikal, maka sebenarnya takwa itu ya sama dengan radikal. Ya. Maka kita harus siap ya dikatakan apapun oleh orang-orang yang tidak sesuai atau tidak suka ya dengan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ali As-Sabuni tadi ya, ketika beriman dan bertakwa penduduk satu negeri, maka Allah akan membukakan kebaikan-kebaikan min kulli janibin, di setiap sudut atau setiap bidang kehidupan. Itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Misalnya di bidang ekonomi ya, ketika ekonomi syariah yang diterapkan, ekonomi syariah itu bukan sekedar zakat ya, kemudian wakaf dan sejenisnya, tetapi yang disebut dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu meliputi aturan-aturan berkaitan dengan kepemilikan atau milkiyah ya, berkaitan juga dengan tasarruf mal atau pengelolaan harta sesuai dengan syariah ya, demikian juga berkaitan dengan tauzi' al-mal, bagaimana distribusi harta di dalam Islam. Itu semua diatur oleh Islam, sehingga yang namanya pemimpin atau penguasa di dalam negeri yang diterapkan syariat Islam itu mereka tidak kebingungan sendiri, tidak stres sendiri di dalam mencari sumber-sumber pendapatan negara ya. Di situasi seperti sekarang ketika syariah dijauhkan dari kehidupan, yang stres itu tidak hanya rakyat. Jenengan stres mboten? Si isong guyang-guyu berarti orang stres ya. Jadi yang stres itu tidak hanya rakyat, tetapi juga yang ngelola negara itu juga stres ya. Kalau ekonomi itu berkaitan, khususnya berkaitan dengan harta dan duit ya, yang bingung, yang stres golek duit itu tidak hanya kita ya, pejabat-pejabat itu juga stres. Kalau rakyat itu misalnya stres karena ditarik pajak neko-neko macam-macam, bahkan mungkin ada sebagian yang kemudian berniat atau bahkan sudah merealisasikan, tidak hanya niat ya, mewujudkan aku tak rasa bayar pajak kendaraan we kira-kira piye yo misalkan itu ya. Jadi kita stres ditarikin pajak neko-neko, kita jangan salah sangka bahwa yang narik pajak sendiri itu juga stres ya. Petugas pajak, petugas atau pejabat bea cukai itu aslinya mereka juga stres ya. Dan ini bukan omon-omon ya, karena saya itu punya teman ya, dulu sekolah sama di SMA itu, sekarang menjadi kepala bea cukai di Tangerang, Banten sana. Itu dia bilang ya stres ya. Saya bilang ya jenengan yo stres mergone apa? Mergone pemasukan pengeluaran negara tidak diatur dengan syariat. Saya sampaikan terus terang seperti itu ya. Kalau pemasukan pengeluaran negara menggunakan aturan syariat